and continue to pose enormous health, social, and economic challenges to all of us. I am happy and proud to see that you and your colleagues in FM prove that all of you had the admirable resilience to not only survive the tough time but also thrive. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Kiev Samet dalam sebuah interviunya sebelum Piala AFF 2024 berlangsung. Pria asal Kamboja itu mengaku sedikit kecewa melihat timnas tak memakai skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Karena ya sekali lagi, kalau timnas Indonesia pakai skuad terbaiknya seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas marwah sepak bola ASEAN akan mendapatkan banyak sorotan media-media Eropa. Dan Piala AFF 2024 ini tentunya akan semakin banyak peminatnya. Ekspektasi dari Presiden AFF ini justru sebaliknya. Apa yang dilakukan timnas Indonesia dengan menurunkan skuad U22 justru ditiru oleh tim-tim ASEAN lainnya. Mulai dari Malaysia yang tak memakai sejumlah pemain terbaiknya, terutama yang bermain di JDT atau Johor Darul Takzim. Thailand yang tak memakai pemain-pemain terbaiknya seperti Chanatip Songkrasin, Terasil Dangda, Teraton Bunmatan, dan Supachai. Hingga Laos yang baru-baru ini secara resmi mengumumkan akan menggunakan skuad U22 seperti Indonesia. Jelas kabar ini semakin membuat Presiden AFF makin panas gak karuan. Karena ya sekali lagi, berkat Indonesia, Piala AFF seperti gak ada marwahnya lagi. Keputusan timnas Indonesia pakai tim U22 di Piala AFF 2024 masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Piala AFF 2024 yang tidak masuk kalender FIFA menjadi alasan arsitek asal Korea Selatan itu memainkan talenta muda. Meskipun demikian, tim Garuda diyakini tetap bisa bersaing dengan tim senior ASEAN lainnya. Opini ini diungkapkan pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Saya kira untuk target pastinya tetap mengejar juara. Meskipun menggunakan mayoritas pemain U22, bukan berarti timnas tidak serius. Saya yakin timnas Indonesia tetap bisa jadi pesaing berat buat lawan-lawannya meski pakai pemain muda, ujar Erwan Hendarwanto kepada bola.com. Menurut Erwan, pemilihan talenta muda pada ajang 2 tahunan itu merupakan pilihan tepat, bagus untuk regenerasi pemain di masa depan. Selain itu, nama-nama macam Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand diharapkan bisa membimbing juniornya dengan baik. Ya, jika kita melihat secara teliti, pemain-pemain yang akan dipakai timnas Indonesia di Piala AFF 2024 rata-rata usianya cuma 20,4 tahun. Yang mana skuad ini harusnya emang bertempur di level U23 bukan senior. Tapi yang perlu dicatat, mereka-mereka yang dipanggil ini walaupun muda, tapi secara kemampuan dan mental jangan diremehkan. Pemain-pemain seperti Doni Tri Pamungkas, Kade Arel, Arhan Fikri, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari adalah pemain yang walaupun muda udah terbilang matang karena banyak kesempatan main di klub masing-masing. Tapi apa yang dilakukan timnas Indonesia dengan menurunkan sejumlah pemain muda justru mendapatkan respon dari tim-tim dari ASEAN. Tak sedikit dari mereka yang tak menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024 ini. Padahal sebelumnya, Piala AFF dianggap sebagai piala paling akbar dan paling difavoritkan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Thailand contohnya. Tim dengan 7 gelar Piala AFF itu terpaksa tampil tanpa beberapa bintang andalannya akibat jadwal Liga Thailand yang masih berjalan hingga Desember dan status Piala AFF di luar kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain. Asosiasi Sepak Bola Thailand memilih tidak memanggil pemain dari BK Pathum United dan Muangthong United.
serta membatasi jumlah pemain dari klub besar seperti Buriram United, Bangkok United, dan Port FC. Absennya Kapten Chanatip Songkrasin menjadi pukulan terbesar. Sebagai salah satu pemain terbaik Asia Tenggara, kreativitas Chanatip selama ini menjadi andalan Gajah Perang. Selain itu, Thailand juga kehilangan Terasil Dangda, striker veteran dengan 64 gol internasional, dan Teraton Bunmatan, gelandang bertahan yang menjadi MVP Piala AFF edisi sebelumnya. Beberapa nama lain seperti Sarach Yoyen, Kritsa Dakaman, dan Supachai Jaidip juga absen, menunjukkan bahwa Thailand tengah melakukan regenerasi tim. Meski demikian, beberapa pemain muda potensial seperti Supachok Sarachat, Ekanit Panya, dan Supanat Mueyanta siap unjuk gigi. Namun sektor pertahanan mereka menjadi sorotan karena minim pengalaman di level internasional. Laos tiru Indonesia pakai skuad U22. Di saat negara-negara Asia Tenggara mengerahkan segalanya untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan menurunkan pemain seniornya, terdapat dua negara yang resmi menurunkan skuad dengan mayoritas pemain U22 ke lapangan, yaitu ada Timnas Indonesia dan Timnas Laos. Timnas Laos telah merilis pemain untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, 15 pemain dari tim U22 dipanggil. Dan sepemikiran dengan pelatih Sintayong, dari 26 pemain Laos yang berpartisipasi dalam turnamen ini, pelatih Ha Hyong Chun memprioritaskan pemain U22. Melihat apa yang dilakukan Laos, jelas membuat Presiden AFF makin marah besar. Karena ya sekali lagi, mereka seperti meremehkan ajang Piala AFF. Kalau Indonesia pakai skuad U22, ya wajar-wajar aja sih, karena banyak pemainnya yang berjuang di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lah ini Laos malah ikut-ikutan. Tim gurem yang selalu jadi buli-bulian tim-tim ASEAN, malah sok-sokan ikut pakai skuad U22. Wajar aja sih kalau Presiden AFF marah, ya kan? Prediksi pundit Malaysia jadi kenyataan. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dipastikan akan memakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024. Langkah ini rupanya sempat menjadi sorotan bagi media asal Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Media-media tersebut menilai Timnas Indonesia tak menunjukkan keseriusan untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Bahkan pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakarim Rahim, khawatir langkah Timnas Indonesia bisa membuat ASEAN Cup atau yang dulunya disebut Piala AFF kehilangan daya tariknya. Pasalnya di Asia Tenggara sudah ada ASEAN Games sebagai ajang unjuk gigi bagi pemain muda. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior, sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki ASEAN Games untuk pemain muda, kata Zakarim Rahim dilansir dari bolasport.com. Dan apa yang dikhawatirkan Zakarim Rahim akhirnya mulai jadi kenyataan. Saat sejumlah tim-tim di ASEAN mulai tak menurunkan skuad terbaiknya dan Laos menjadi contoh nyata yang ikut-ikutan Indonesia pakai skuad U22. Vietnam pincang jelang hadapi Indonesia. Sementara itu, Timnas Vietnam menghadapi situasi serupa. Dalam daftar 30 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Korea Selatan, dua pemain senior mereka, Kue Ngoc Hai dan Do Hung Dung, tidak diikutsertakan. Padahal dua pemain tersebut kerap menjadi andalan Vietnam. Ngoc Hai memiliki 76 caps, sedangkan Do Hung Dung 37 penampilan bersama The Golden Star.
Namun, masih ada pemain-pemain seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tiên Linh, Do Duy Man, hingga Dang Van Lam masuk daftar. Mereka adalah bagian dari generasi emas Vietnam. Vietnam kini harus mengandalkan pemain-pemain muda di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik. Tantangan besar menanti Vietnam untuk mempertahankan performa di level tinggi dengan absennya dua sosok berpengalaman tersebut. Di sisi lain, Timnas Indonesia datang dengan modal kuat. Skuad Sintayong dihuni oleh kombinasi pemain muda berbakat dan mereka yang telah mencicipi pengalaman internasional. Dan kepercayaan diri skuad Garuda semakin tinggi setelah berhasil mengalahkan Vietnam 3 kali sepanjang 2024, termasuk di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Rekor ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Absennya pemain-pemain kunci Thailand dan Vietnam menjadi momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan persiapan matang dan kekuatan tim yang merata, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang sebagai juara Piala AFF. Piala AFF 2024 bukan sekedar turnamen, tetapi panggung bagi Sintayong dan Timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa era baru sepak bola Garuda telah tiba. Ini adalah momen untuk terbang tinggi dan membawa pulang gelar yang telah lama dinantikan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.